Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuy Ora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love Baby. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ren sudah sampai di rumah sakit dan Yen pun langsung dibawa ke ruang melahirkan oleh dokter. Ren melihat Yen dari luar karena Taeyong belum juga datang dan hendak mengambil ponsel. Dia baru ingat tidak membawa benda itu karena fokus pada Yen. Ren mengacar rambutnya kasar. Kenapa ayah belum datang juga? Jarak dari kantor ke rumah sakit ini lumayan dekat, batinnya. Bibi pasti sudah menelpon ayah. Apa jangan-jangan ayah sangat sibuk? Ren mendengar teriakan ibunya dari dalam. Ayah, kenapa belum datang? Ayolah, ayah, cepatlah datang. Batinnya mulai panik. Seorang karyawati kebetulan lewat di depan ruangan Taeyong dan tak sengaja mendengar suara nada dering telepon berbunyi. Wanita itu menoleh ke arah ruangan bosnya dan melihat sebuah ponsel terus berdering di meja kerjanya. Deringnya sudah selesai, namun ponsel itu kembali berbunyi. Terkesan ada sesuatu yang penting harus disampaikan pada Taeyong. Ia pun memberanikan diri masuk ke dalam ruangan Taeyong dan mengambil ponsel itu. Namun saat wanita itu sampai di depan pintu, dia bertemu dengan seorang karyawan dan pria itu langsung menuduhnya mencuri di ruangan Taeyong. Sedang apa kau di sini? Jangan-jangan kau mencuri ya? Serunya saat melihat di tangan wanita itu sedang memegang ponsel Taeyong. Karyawati itu langsung menggeleng pelan. Hei, jaga mulutmu kalau bicara. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin mengambilkan ponsel Tuan Kim karena aku dengar ponselnya akan berbunyi. Bohong, maling, aku penjara penuh. Ada apa ini ribut-ribut? Seorang teman sesama karyawan pun datang. Ini dia mau mencuri ponsel Tuan Kim. Sudah aku bilang aku tidak mengambil ponsel Tuan Kim. Ponsel Tuan Kim terus berbunyi. Kalau begitu cepat berikan padanya, itu pasti sangat penting, suruh karyawan yang baru saja datang. Karyawati itu pun mengangguk lalu mendelik ke arah karyawan yang menduduhnya mencuri tadi dan langsung beranjak menuju ke ruang rapat. Sesampainya di ruang rapat, karyawati itu melihat ke dalam dan terlihat Taeyong sedang sibuk menjelaskan di depan layar. Ia kemudian memanggil pelan Jongkook yang sedang fokus menatap laptopnya. Jongkook langsung menoleh dan mengangkat alisnya. Apa? Mulutnya bergerak namun tanpa suara. Wanita itu langsung memperlihatkan ponsel Taeyong yang ada di tangannya. Karena Jongkook sedikit mengkerut lalu berdiri dari duduknya dan permisi untuk keluar sebentar. Ada apa? Tanya Jongkook pada karyawati itu. Tadi saya melihat ruangan Tuan Kim dan mendengar ponselnya terus berdering, Tuan. Saya pikir ada sesuatu yang penting, jadi saya membawanya ke sini. Jongkook langsung memeriksa riwayat panggilan di ponsel Taeyong dan di sana tertera nomor rumah panggilan tak terjawab sebanyak 37 kali. Kau boleh kembali ke tempat kerjanya. Terima kasih sudah membawakannya. Sama-sama Tuan. Karyawati itu pun langsung beranjak pergi. Setelah karyawati itu pergi, Jongkook langsung menelpon balik nomor itu. Tak lama suara seorang wanita yang tak lain adalah pelayan di rumah Taeyong terdengar. Halo Bibi, ini saya teman kerja Taeyong. Di bawah ini dia sedang rapat dengan klien. Ada apa, Bik? Nyonya sekarang akan melahirkan dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh Tuan Muda. Jadi Tuan Besar harus segera ke rumah sakit sekarang. Mata Jongkook langsung melebar. Oh baiklah, saya akan memberitahu Taeyong sekarang. Jongkook langsung menutup sambungannya dan menghampiri Taeyong yang untungnya sudah selesai berbicara dan sedang duduk di kursinya. Jongkook berbisik pada Taeyong. Barusan pelayan rumahmu telepon nih, Yen sekarang akan melahirkan. Lagian kau kenapa lupa membawa ponselmu ke sini sih? Untung ada karyawati yang mendengar dan membawakan ponselmu kemari. Setelah mendengar bahwa Ian akan melahirkan, mata Taeyong langsung melebar dan menatap Jongkook lekat. Kau lanjutkan rapat ini, aku akan ke rumah sakit sekarang, bisiknya lalu berpamitan ke toilet pada para kliennya. Taeyong tersenyum ramah, kemudian melangkah panjang keluar dari ruangan itu. Karena dokter itu sedikit mengkerut karena bayinya tidak mau keluar, sedangkan tenaga si ibu sudah terkuras habis. Bayi Anda sangat pemalu, Nyonya. Tahan sedikit lagi ya, ucap dokter itu. Ian hanya mengangguk lemah. Keluarlah nak, jangan membuat Oma sakit lebih lama lagi, batinnya. Ren mondar-mandir di depan ruangan Ian sambil meremas tangannya. Kenapa ayahnya datang lama sekali? Apa Bibi di rumah lupa menelponnya? Atau sebaiknya dia meminjam salah satu ponsel suster dan dokter di rumah sakit ini, pikirnya.
Suara langkah kaki berlari membuat Aren langsung menoleh. Ayah, serunya dengan mata berbinar. Ibumu masih di dalam, tanya Taeyong dengan nafas sudah terengah-engah. Ren mengangguk dan mendorong punggung ayahnya agar cepat masuk ke dalam ruangan bersalin. Cepat temani Oma, ayah, ucapnya. Taeyong membuka pintu dan melihat dokter masih sibuk dengan Yen. Ia pun langsung menghampiri istrinya yang terlihat sangat kelelahan dan kesakitan. Syukurlah ayahnya datang, semoga bayinya tidak malu lagi, ucap dokter itu tersenyum tipis. Maaf saya terlambat, ucapnya lalu mengusap lembut kepala Yen yang sudah penuh keringat. Ayo sayang, sedikit lagi. Opa, ucap Yen meremas tangan Taeyong dan terus berusaha agar bayinya mau keluar. Ayo keluarlah anak, ayah sudah ada di sini, gumam Taeyong lembut. Tak lama kemudian, bayi perempuan itu pun akhirnya keluar. Suara tangisan memenuhi ruangan hingga bisa terdengar di telinga Ren yang sedang menunggu di luar. Taeyong menghela nafas lega lalu ia tersenyum lebar. Akhirnya putra kita lahir ke dunia. Terima kasih atas kerja kerasmu, ucapnya mengecup lembut kening Yen. Yen hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Taeyong terus mengusap lembut rambutnya dan mengelap keringatnya dengan tisu. Taeyong mengelus kepala putrinya yang sedang menyusu pada Yen dengan lembut. Putri kita sangat cantik, gumannya. Bisa-bisanya kalian membohongiku. Oma bilang jenis kelaminnya sesuai dengan keinginanku, tapi ternyata adikku perempuan, guman Ren yang sedang duduk di sofa sembari melipat tangannya di dada. Taeyong tersenyum tipis. Ibumu ingin memberi kejutan padamu. Yen hanya tersenyum tipis. Adikmu perempuan, kau harus menyayanginya, Ren. Tentu saja aku akan menyayanginya, Oma. Lelaki atau perempuan tidak masalah bagiku. Ucap Ren bangun dari duduknya hendak menghampiri Yen. Mau kemana kau? Ucap Taeyong menghalangi langkah putranya. Alis Ren terangkat dan kaget melihat sikap ayahnya. Ayah, kenapa? Aku hanya ingin melihat ibu adikku. Taeyong menggeleng pelan lalu berkaca pinggang. Ibumu sedang memberikan susu untuk adikmu. Kau tidak boleh melihatnya. Ren kaget dengan jawaban ayahnya itu. Terus kenapa ya boleh melihatnya? Taeyong tersenyum tipis sembari melipat tangannya di dada. Tentu saja ya boleh melihatnya, kan suami ibumu. Kau tidak boleh, senang menjauh dikit. Ren benar-benar speechless dan menghela nafas panjang. Lelaki tinggi itu pun langsung mengampaskan tubuhnya di sofa dan menutup matanya. Baiklah, aku akan tidur saja. Ia langsung tertawa kecil lalu menatap Taeyong. Kamu harus berikan nama untuk putri kita, Opa. Kamu sudah menyiapkan nama untuknya, kan? Taeyong tersenyum dan duduk di samping Yen. Pria itu pipi putrinya dengan lembut. Aku memberinya nama Kim Airi Xaviera. Ren tersenyum begitu mendengar nama yang diberikan suaminya. Bagaimana Ren, bagus kan? Tanya Taeyong pada putra tampannya. Ren langsung menunjukkan jempolnya pada Taeyong. Ayah memang yang terbaik, ucapnya masih dengan mata tertutup. Taeyong menatap Yen yang sedang tersenyum pada bayi manggilnya. Terima kasih, ucapnya lembut, membuat wanita itu langsung menoleh. Terima kasih kembali, Opa, jawabnya menatap Taeyong lekat. Ren yang masih berada di sofa merasa aneh karena tiba-tiba suasana menjadi sepi. Ia pun membuka sedikit matanya dan melihat ayah dan ibunya ternyata sedang dan menghela nafas lalu tersenyum evil. Oh suster, serunya. Mendengar itu Taeyong dan Yen langsung menoleh ke arah pintu namun tidak ada siapa-siapa. Tawa kecil Ren pun terdengar. Taeyong langsung menatapnya tajam. Ya, beraninya kau mengerjai orang tuamu, ucapnya hendak menghampiri putranya itu. Namun Ren dengan cepat menuju pintu keluar dan menjulurkan lidahnya. Ayah memang sudah kebiasaan melakukan itu di rumah sakit. Ya, Kim Ren, seru Taeyong membuat putranya itu benar-benar kabur. Yen tertawa kecil melihat tingkah kedua lelaki tampan itu. Ia lalu melihat putranya yang sedang menyusui dan yang ternyata juga sedang tersenyum tipis. Opa, lihat, Airi tersenyum. Taeyong menatap wajah putrinya. Sepertinya dia senang saat aku memarahi kakaknya, ucapnya ikut tertawa kecil. Ren keluar dari ruangan ibunya sembari tertawa. Ia sangat puas mengerjainya yang ia lalu mengangkat pandangannya ke depan dan melihat sosok gadis mungil sedang berjalan pelan ke arahnya. Opa, ucap Nicole begitu sudah berdiri di depan laki tinggi itu. Ren hanya menatap lekat tanpa berkedip. Alis Nicole sedikit terangkat. Opa, kenapa? Ini aku bawakan buah-buahan untuk tante. Belum selesai gadis itu berucap, Ren tiba-tiba menarik tangannya dan membawanya ke suatu tempat. Nicole hanya menurut dan mengikuti langkah kemana lelaki itu akan membawanya. Ren membawa Nicole ke sebuah tempat yang sepi dan keadaan lumayan gelap. Opa, Guma Nicole sedikit bingung saat tangan Ren langsung
Dan juga langsung Nicole hanya diam dan membalas dari kekasihnya itu. Setelah beberapa menit, Ren akhirnya melap. Nicole membuka matanya dan menatap lagi tampan di depannya dengan bibir pink alaminya. Kau kenapa tiba-tiba seperti ini? Ucapnya lembut. Ren hanya tersenyum tipis lalu memegang tangan Nicole. Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu. Ais kita kan sudah bertemu di sekolah, gumam Nicole dengan pipi merona. Ren langsung mengucap-ngucap kepala gadis mungil itu. Aku sangat menyukaimu, makanya aku terus merindukanmu, paham? Nicole tersenyum lalu menjulurkan lidahnya pada lelaki tampan itu. Opa mulai lebay, kaca antara aku bertemu dengan tante dan adikmu, aku ingin melihatnya. Ren mengangguk lalu menunjuk pipinya. Cium dulu. Ais, Nicole pun hendak mencium lelaki itu, namun Ren terlalu tinggi baginya sehingga ia kesulitan menggapai pipi lelaki itu. Ren berbungkuklah sedikit. Opa, aku tidak sampai, seru Nicole. Cari cara agar sampai, jawab Ren sambil melipat tangannya di dada. Nicole mengerucutkan bibirnya dan langsung melompat agar bisa mencapai pipi lelaki tinggi itu. Kaca, ucap Nicole masih dengan pipi yang merona. Ren tersenyum tipis lalu menggenggam tangan Nicole. Kaca. Nicole dan Ren memasuki ruangan Yen. Terlihat Taeyong sedang menggendong putri kecilnya itu. Annyeonghaseyo tante dan om, saya datang membawakan tante buah-buahan. Oh, Nicole datang, terima kasih ya, ucap Yen lembut. Kau datang sendirian, ibumu tidak ikut? Tanya Taeyong. Nicole menggeleng pelan. Ibuku masih sibuk di butik. Dia bilang nanti akan mengunjungi tante saat sudah di rumah saja, jelasnya. Oh begitu, boleh saya menggendong si adik kecil om? Tentu saja, ucap Taeyong lalu memberikan Airi pada gendongan Nicole. Aigo cantik sekali, siapa namanya? Tanya Nicole menatap kagum bayi mungil itu. Namanya Kim Airi Safira, jawab Taeyong. Wah, nama yang cantik seperti wajahnya. Ren mendekat ke arah Nicole dan berucap pelan pada gadis itu. Kau juga ingin mempunyai bayi cantik seperti itu. Telinga Taeyong pun menatap suara dari putranya. Kau bilang apa barusan? Ren tersenyum melebar ke arah Taeyong, hanya bertanya ya, siapa tahu ibu Nicole hamil lagi, jawabnya santai. Dengus Taeyong. Ren pikir dia tidak paham maksud dari ucapannya tadi. Nicole tersenyum tipis melihat tingkah ayah dan anak itu. Tante, apakah Ren dan om selalu seperti ini jika di rumah? Tanyanya pada Yen. Wanita itu langsung mengangguk mantap. Mereka selalu saja berdebat dan saling menyalahkan, padahal sikap mereka berdua sangat mirip. Taeyong menghela nafas panjang. Beda lah, sikapku lebih tegas dan dewasa. Oh iya, Nicole, sebentar lagi kan ujian akhir semester dan Ren akan segera lulus SMA. Apa kau tidak khawatir dia akan selingkuh saat di universitas nanti? Tanya Taeyong melihat Ren yang sedang memasang wajah kesal. Ya, aku tidak mungkin seperti itu, ayah, cetus Ren. Aku percaya dengannya om, Ren adalah orang yang setia, jawab Nicole pelan. Setelah alis Taeyong terangkat, benarkah kau sudah suruh dia membuktikan kesetiaannya? Nicole hanya diam lalu menoleh ke arah Ren. Ren menghela nafas panjang. Oke lah, akan kubuktikan kalau aku orang yang setia. Apa? Bagaimana saat pernikahan ayah dan oma nanti? Sekalian saja adakan pesta pernikahan untukku dan Nicole juga.